Hey telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra. Ini adalah mata kuliah sistem keamanan cerdas. Dalam pertemuan 14 kita membahas homomorphic encryption. Kita sudah sampai di video kedua, yaitu juga judulnya homomorphic encryption. Dalam video sebelumnya kita memperlihatkan bahwa privacy dan intelligence itu tidak selaras, bagaimana kita harus mencari keseimbangannya dengan PET dan salah satu PET-nya adalah homomorphic encryption. Jadi apa itu homomorphic encryption? Kalian pasti sudah pernah dengar yang namanya encryption. Encryption itu pada dasarnya adalah merahasiakan suatu data sensitif dengan mengubah data tersebut menjadi data yang tidak bisa dipahami oleh orang awam ketika membacanya. Nah, balik lagi ke PET tadi. Kalau PET itu apa namanya? Misinya kan ada dua. Pertama, merahasiakan data, membuat data menjadi private. Dan kedua adalah menjaga utility. Jadi data itu tetap harus bisa dianalisis, tapi tidak bisa dikenali. Nah, solusinya adalah homomorphic encryption. Jadi kalau misalnya encryption saja dia hanya merahasiakan, kalau misalnya homomorphic encryption dia hanya selain merahasiakan, ketika datanya sudah dirahasiakan menjadi bentuk yang lain, kita masih bisa melakukan operasi-operasi seperti perkalian dan penjualan lahan pada data. Nah, pengaruhnya apa? Sebenarnya kita bisa juga melakukan operasi penjumlahan pada encryption konvensional. Tapi kalau kita melakukan penjumlahan pada encryption konvensional dan kita kembalikan, kita decrypt kembali, maka yang terjadi adalah gagal. Ya, harusnya yang terjadi itu. Jadi dia tidak kembali ke bentuk semula maupun tidak menjadi bentuk baru setelah dioperasikan. Jadi kalau misalnya dengan homomorphic encryption, setelah kita melakukan operasi pada apa namanya? Pada bilangan tersebut dan ketika bilangan tersebut dikembalikan dia akan menjadi bilangan hasil operasi yang baru. Jadi intinya homomorphic encryption adalah pertama kita merahasiakan datanya, kedua kita masih bisa melakukan operasi matematika pada data tersebut. Nah, ada dua jenis homomorphic encryption, sebenarnya ada lebih dari dua, tapi utamanya ada dua. Yang pertama adalah PHE, yang kedua adalah FHE. HE-nya adalah homomorphic encryption. Kalau di sini P artinya parsial, kalau F berarti lawannya parsial yaitu full. Berarti sebagian ini lengkap. Kenapa dinamakan sebagian? Karena kalau dalam PHE dia hanya bisa melakukan satu jenis operasi, misalnya hanya bisa perkalian atau hanya bisa penjumlahan, tidak bisa dua-duanya. Kayak misalnya di fully homomorphic encryption, dia bisa perkalian penjumlahan, bahkan dia bisa semua operasi, ya bisa bilang semua operasi aritmatis dan geometris gitu. Nah, kalau PHE itu contoh-contohnya adalah RSA dan Pailier. Kalau misalnya FHE ini contohnya adalah BFB dan CKKS. Nah, ini sebagai gambaran saja bagaimana contohnya homomorphic encryption itu bekerja dengan contoh yang simpel. Misalnya kita mau menjumlahkan 1 dan 2, di mana hasilnya adalah 3. Jadi kalau misalnya kita apa namanya misalnya dua data ini dilindungi, maka kita mau mengenkripsi, kita menggunakan homomorphic encryption. Berarti setelah dienkripsi datanya menjadi 16288 sekian 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 sampai sekian digit. Yang dua juga menjadi 16942 sekian sekian sampai sekian digit. Tentunya angka ini tidak bisa dikenali oleh manusia ketika sudah dienkripsi. Nah, kemudian data ini dijumlahkan. Berarti ini adalah data enkripsi dari 1 dan data enkripsi dari 2. Hasilnya adalah 50787. Nah, kalau misalnya di enkripsi biasa, di conventional encryption, ketika dikembalikan dia tidak akan menjadi bentuk apapun, dia akan gagal. Tapi karena ini homomorphic encryption, maka setelah dikembalikan dia menjadi jumlah dari nilai bilangan sebelumnya yaitu 3. Ini adalah PET atau tadi privacy enhanced technology. Itu adalah akhir dari video kedua. Dalam video kedua ini kita membahas apa itu homomorphic encryption sambil memberikan contohnya. Nanti di video berikutnya kita akan coba menerapkan homomorphic encryption menggunakan Python.